As darkness nears, Lord, with me abide. When kindness fears and comforts flee. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali dengan mimbar online Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Ngemingan, Surakarta. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita dan akan membawa hidup kita untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Pekabaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, saya mengambil dari kitab Lukas ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, yaitu angin ribut diredakan. Namun sebelum saya membaca pekabaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8, saya mau cerita bahwa 1 minggu yang lalu ada seorang mahasiswa bertelepon dengan saya. Pak Pendeta, saya mendengar bahwa Pendeta Sucianto mengetahui kalau saya katanya suka minum minuman keras. Ada orang yang menyampaikan kepada saya, Pendeta Sucianto mengetahui kalau saya suka minum minuman keras. Bolehkah Pak Pendeta Sucianto memberitahukan kepada saya siapa orangnya yang menyampaikan kepada Pendeta Sucianto kalau saya suka minum minuman keras? Lalu saya sampaikan, kalau kamu tahu siapa orangnya yang bicara kepada saya bahwa kamu adalah suka minum minuman keras, kira-kira kamu mau lakukan apa? Saya akan meminta perhitungan dengan dia. Saya akan hajar dia. Lalu saya katakan, yang menjadi pertanyaan saya sekarang kepadamu, saya katakan, apakah kamu adalah seorang yang suka minum minuman keras? Saya enggak minum minuman keras lagi, Pak Pendeta. Saya enggak minum lagi. Itu sudah lama saya tinggalkan. Tapi sekarang saya tidak lagi. Oke. Kalau memang kamu betul seperti yang kamu katakan bahwa kamu adalah tidak minum minuman keras, saya pikir kamu lebih baik banyak berdoa, berdiam diri, tunjukkan kepada banyak orang, tunjukkan kepada saya memang kamu bukan peminum. Tapi saya harus tahu orang itu dulu, Pak Pendeta. Karena saya harus membuat perhitungan dengan dia. Apakah ketika kamu bertemu dengan dia, masalahmu selesai? Ketika kamu membuat perhitungan dengan dia, masalahmu selesai? Ketika kamu akan pukul dia, masalahmu selesai? Itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi yang bisa menyelesaikan masalah adalah hatimu sendiri kepada Tuhan. Itulah sebabnya kamu berdoa kepada Tuhan. Minta kerendahan hati, legowo, lapang dada. Kalau itu memang bukan kabar yang benar, bukan kabar yang betul, kamu belajar untuk mengampuni orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke sebelah danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda,
dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka naik ke dalam perahu. Saudara-saudara sekalian, murid-muridnya adalah seorang nelayan. Mereka tahu ilmu kelautan. Murid-muridnya sangat tahu ilmu kelautan. Dan mereka sudah terbiasa untuk meredakan angin, meredakan topan, bahkan ombak yang menghadang mereka. Karena mereka adalah seorang nelayan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika mereka sedang berlayar, kemudian angin topan datang menghantam perahu itu. Lalu masuklah air ke dalam perahu itu. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Ketika air itu sudah memenuhi perahu, murid-murid mereka berlomba-lomba untuk mengambil air itu dibuang keluar. Mengambil air dibuang keluar, mengambil air dibuang keluar. Dan saudara-saudara sekalian, ketika ombak itu datang terus-menerus, ombak itu datang terus-menerus, maka air itu yang sudah dibuang untuk ke laut datang lagi, dibuang laut ke datang lagi, sehingga mereka kecapean. Pada waktu mereka kecapean, mereka kelelahan membuang air itu ke laut, membuang air itu ke laut dari perahu itu. Dia teringat kepada Yesus. Yesus, kita mau binasa. Yesus, kita mau binasa. Tolong kita. Saudara-saudara sekalian, dalam cerita ini, Yesus bangun, kemudian Yesus menghalau topan itu, menghardik topan itu, dan redalah. Dan mereka heran-heran. Murid-murid terheran-heran. Oleh karena Yesus bisa menguasai angin topan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita seperti murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus merasa dirinya orang pintar, orang pandai di dalam mengendalikan situasi, kondisi dalam perahu bahkan di laut itu. Tetapi ketika angin badai datang menghantam mereka, rupa-rupanya ilmu yang mereka miliki selama ini tidak sanggup untuk meredakan angin topan itu. Bahkan mereka mencoba untuk berjuang, menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dengan cara bagaimana? Mengambil air itu yang dalam perahu dibuang. Mengambil air dalam perahu itu dibuang. Mengambil air lagi dalam perahu itu dibuang. Supaya perahu itu tidak kepenuhan air. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa saudara-saudara sekalian tidak menyelesaikan masalah? Karena murid-muridnya tidak mencari sumber masalah. Tidak mencari sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Tetapi murid-muridnya mencari sumber masalah. Sumber masalahnya angin topan, kemudian air masuk ke dalam perahu. Itu sumber masalahnya. Lalu mereka mencoba mengeluarkan air itu dalam perahu. Mereka mencoba untuk mencari sumber masalah. Tetapi masalah itu tidak pernah selesai. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mencoba mencari sumber masalah, kenapa saya difitnah orang, kenapa saya disakiti orang, kenapa saya dijelek-jelekin orang. Kita mencari sumber masalah, kita mencari orangnya, maka kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi kita harus mencari yang bisa menyelesaikan masalah. Kita harus mencari sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Sumber yang bisa menyelesaikan angin topan adalah Yesus Kristus. Ketika mereka berteriak, Tuhan kita binasa, Tuhan kita mau binasa. Maka Yesus bangun dari perahu itu. Dan Yesus menghardik angin itu dan tenanglah angin itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini memberikan pelajaran kepada masing-masing kita. Kita ketika menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi kepahitan, jangan kita mencari sumber masalahnya. Tapi mari kita mencari sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Sumber yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu datang kepada Yesus,
Bapak Ibu menyerahkan hidup kepada Yesus, maka Yesus akan menyelesaikan sebagai sumber penyelesai masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada, dalam situasi kondisi saat ini yang tidak menentu, ada COVID-19 yang melanda dunia, sehingga seringkali kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kegalauan, kita mengalami ketakutan. Tetapi tidak perlu kita mencoba mencari siapa biang keladi virus corona. Tidak perlu kita mencari siapa yang membawa virus ini. Tetapi inilah saatnya bagi kita, mari kita mencari Yesus, mencari Tuhan yang bisa menyelesaikan sumber masalah. Mari kita mencari Yesus, mencari Bapa, mencari Tuhan untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Karena Dia adalah sumber untuk menyelesaikan semua persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai angin ribut diredakan oleh Yesus memberikan pelajaran kepada masing-masing kita. Sehebat apapun kemampuan kita, sehebat apapun kepintaran kita, kita tidak sanggup menyelesaikan semua pergumulan kita. Maka kita harus datang kepada Sang Penguasa. Kita harus datang kepada Sang Kali. Kita harus datang kepada Sang Juru Selamat untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Kalau Bapak Ibu disakiti oleh orang, tidak perlu mencari orang yang menyakiti kita. Kalau kita difitnah orang, tidak perlu kita mencari orang yang menfitnah kita. Kalau kita dijelek-jelekan orang, tidak perlu kita mencari orang yang menjelek-jelekan kita. Tetapi marilah kita datang kepada Yesus. Yesus akan menyelesaikan semua persoalan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Tuhan berfirman, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus mau supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Maka Tuhan yang akan bertindak, bukan saudara yang mau bertindak. Bagaimana murid-murid Yesus itu sudah kecapean, mereka mengeluarkan air dari perahu itu. Tetapi masalah gak selesai-selesai. Murid-murid mengeluarkan air dari perahu itu, tetapi datang lagi air, datang lagi air. Maka yang perlu dicari adalah siapa yang bisa meredakan angin topan itu. Sebab kalau angin topan itu akan datang terus menerus, air akan datang lagi saudara. Akan datang lagi, enggak menyelesaikan masalah. Saudara mengeluarkan air enggak menyelesaikan masalah. Tetapi kita harus mencari siapa yang bisa meredakan angin topan itu. Supaya air ini tidak masuk lagi ke dalam perahu. Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, di mana banyak wabah-wabah yang datang silih berganti. Banyak penyakit-penyakit yang datang silih berganti. Banyak persoalan yang datang silih berganti. Banyak kepahitan-kepahitan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Maka inilah saatnya bagi kita mencari wajah Tuhan. Saatnya bagi kita, keluarga, suami, istri, dan anak-anak datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Memohon kuasa dan memohon mujizatnya. Sehingga Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita berteriak kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Bukan saudara dan saya yang bertindak, tetapi firman Tuhan katakan, maka aku akan bertindak. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya melalui renungan pada saat ini boleh menguatkan iman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan kiranya pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih oleh karena pelajaran yang sangat indah yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini, yaitu cerita mengenai Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Bapa dalam sorga, ketika murid-murid Yesus berusaha untuk menyelesaikan dengan caranya, masalah itu tidak pernah selesai.
masalah itu akan kunjung datang. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, membangunkan Yesus, memanggil Yesus, maka Yesus menunjukkan kuasanya untuk meredakan angin ribut itu. Dan masalah mereka selesai. Bapa, pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Seringkali kami mencoba untuk menyelesaikan masalah kami sendiri dengan cara kami. Sehingga kami seringkali mengalami kelelahan, mengalami keletihan, mengalami frustasi. Karena masalah gak pernah selesai. Masalah satu yang datang lagi masalah berikutnya. Masalah berikutnya belum selesai, datang lagi masalah yang berikutnya lagi. Sehingga seringkali kami mengalami frustasi ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur oleh karena pelajaran yang sangat indah yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Bahwa kami harus datang kepada sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Kepada sumber yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Yaitu Bapa di sorga. Saat ini kami datang kepadamu. Bila mana ada pemirsa-pemirsa, ada umat-umat Tuhan yang sekarang ini mengalami sakit hati, yang sekarang ini mengalami kepahitan, yang sekarang ini mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan boleh tolong mereka. Tuhan boleh campur tangan sehingga mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan seluruh umat-umat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ada banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kiranya Engkau mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.